Ya, assalamualaikum. Oke, kali ini kita kembali di mata kuliah Kimia Medis 01. Jadi hari ini kita akan mempelajari hubungan struktur aktivitas senyawa perangsang sistem saraf pusat. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hubungan struktur aktivitas dari senyawa penekan sistem saraf pusat. Jadi yang lalu kita belajar tentang penekan sistem saraf pusat. Kali ini kita belajar tentang hubungan struktur aktivitas. Jadi bagaimana hubungan antara struktur dari senyawa-senyawa ini dengan aktivitasnya sebagai perangsang sistem saraf pusat. Oke. Jadi kita masih belajar di seputar sistem saraf. Namun kali ini kembali lagi saya jelaskan bahwa kita kali ini mempelajari tentang perangsang dari sistem saraf pusat itu sendiri. Oke. Terlebih dahulu saya jelaskan kembali ya. Jadi otak itu ada yang disebut sebagai sawar darah otak atau blood-brain barrier. Jadi sawar darah otak ini pertama kali dianalisis oleh Paul Ehrlich pada abad ke-19. Jadi Paul Ehrlich adalah orang yang bekerja di bidang bakteri, pewarnaan bakteri. Jadi dia mencoba menyuntikkan zat warna ke tubuh manusia. Setelah disuntikkan, seluruh bagian tubuh manusia terwarnai oleh zat warna tersebut, kecuali otak. Nah, kemudian Edwin Goldman, salah satu murid dari Paul Ehrlich, dia mencoba melakukan hal yang sebaliknya ya. Jadi dia melakukan hal yang sebaliknya. Dia menyuntikkan ke dalam otak, menyuntikkan zat warna tersebut ke dalam otak, dan ternyata yang terwarnai adalah bagian dari jaringan otak itu, tapi bagian tubuh yang lain tidak terwarnai. Jadi dia melakukan kebalikan dari yang dilakukan Paul Ehrlich. Nah, setelah itu dikemukakanlah oleh para ilmuwan bahwa ada pembatas antara otak dengan jaringan tubuh yang lain. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa saya menjelaskan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa sawar darah otak itu adalah bagian yang sangat-sangat nonpolar. Bagian membran yang begitu tebal, yang begitu sulit untuk ditembus. Makanya senyawa-senyawa dengan sifat polaritas yang spesifik itu diperlukan untuk terhadap pengobatan dari penyakit pada sistem saraf pusat. Seperti itu. Oke, pertama kita bahas dulu tentang fisioneurologi dari obat SSP. Jadi obat SSP itu ada dua ya, ada yang menekan dan ada yang menstimulasi. Yang menekan kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan mempelajari obat-obat yang menstimulasi. Apa saja obat-obat yang stimulasi dan bagaimana hubungan antara struktur dan aktivitasnya. Jadi obat-obat SSP ada yang menekan atau menstimulasi seluruh atau bagian tertentu dari SSP. Jika terdapat penekanan terhadap pusat sensorik, maka terjadi kelelahan, mengantuk, berlanjut dengan kehilangan kesadaran. Bila penekanan terhadap motorik, terjadi kelemahan otot lurik, kelumpuhan ringan, hingga kelumpuhan total. Nah, makanya ini kalau terjadi penekanan ya, maka akan terjadi gangguan pada fisiologi seperti ini. Nah, makanya dibutuhkanlah suatu obat untuk menstimulasi sistem saraf pusat. Oke. Fisioneurologi dari obat SSP itu sendiri, jadi di sini kita golongkan menjadi dua ya, ada stimulasi pusat sensorik dan ada stimulasi motorik. Untuk stimulasi pusat sensorik, akan timbul kegembiraan, kegelisahan, sulit tidur, mudah marah, pikiran kacau, hingga ilusi dan halusinasi. Nah, ini kalau pusat sensoriknya distimulasi. Ya, mungkin kalau kalian pernah jatuh cinta, jadi akan ada stimulasi pada pusat sensorik kalian saat kalian sedang senang atau sedang jatuh cinta. Makanya kalian kalau lagi senang, lagi bahagia mendapatkan suatu hal tertentu yang membuat kalian bahagia tadi, maka saat itu maka kalian akan timbulkan kegembiraan, kegelisahan, mungkin akan sulit tidur karena kebanyakan memikirkan hal yang menyenangkan tersebut, mudah marah ya, kadang labil juga, pikiran kacau, hingga ilusi dan halusinasi. Itu kalau terjadi stimulasi. Nah, makanya kalau terjadi stimulasi yang berlebihan, terjadi delusi, makanya diperlukan obat untuk menekan sistem saraf pusat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sedangkan di sini terjadi penekanan pada sistem saraf pusat, makanya dia perlu untuk distimulasi. Kemudian selanjutnya ada stimulasi motorik, jadi terjadi tremor, kekejangan otot lurik hingga serangkaian konvulsi, di mana pasca konvulsi diikuti kelelahan otot atau paralisa. Nah, keadaan ini diawali tidak terkendalinya gerakan motorik, gangguan gerakan kasar halus.
Oke, jadi kata kunci dari obat-obat penekan maupun perangsang sistem saraf pusat itu obat-obat tersebut harus mampu menembus sawar darah otak. Jadi obat-obat tersebut harus mampu menembus sawar darah otak. Seperti itu. Mekanisme kerja untuk stimulan untuk perangsang atau stimulan sistem saraf pusat itu yang pertama, pemblokan hambatan possinaptik, kemudian pemblokan hambatan prasinaptik, kemudian rangsangan langsung pada saraf. Ini berkebalikan dengan penekan sistem saraf pusat yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi sama juga di possinaptik, prasinaptik, dan langsung pada saraf. Tapi yang ini dia dengan pemblokan hambatan, dengan memblok hambatan. Jadi hambatannya disingkirkan. Seperti itu. Jadi stimulan sistem saraf pusat itu dibagi menjadi 4 golongan ya. Jadi ada yang pertama analeptika, kemudian obat-obat turunan metilstantin, kemudian perangsang psikomotor, dan selanjutnya adalah halusinogen. Kita akan bahas satu persatu. Oke, kita masuk pertama ke analeptika. Jadi penggunaan utama dari analeptika adalah untuk merangsang pernafasan, yaitu dapat meningkatkan ventilasi pulmonari, meningkatkan respon rangsangan sensori, dan mempercepat pulihnya refleks normal sebuah anestesi. Selain menimbulkan efek rangsangan pernafasan, analeptika juga merangsang sistem saraf pusat. Pada dosis tinggi, analeptika dapat menyebabkan mual muntah, aritmia jantung, dan kejang, serta menyebabkan reaksi psikotik seperti euforia, agitasi, kebingungan, dan halusinasi. Oke, ini adalah obat-obat dari analeptika yang dapat berfungsi sebagai perangsang sistem saraf pusat ya. Jadi saya jelaskan kembali, jadi semuanya ini saya ambil dari buku Kimia Medisinal. Jadi ada beberapa obat yang dijelaskan hubungan struktur aktivitasnya dan ada yang tidak ya. Dan analeptika ini salah satu yang tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana hubungan antara struktur kimianya dengan aktivitasnya. Oke, kita masuk ke yang pertama, diketamid. Jadi diketamid bekerja sebagai perangsang pernapasan pada medula, tetapi mekanisme kerja secara pasti masih belum diketahui. Digunakan untuk depresi pernapasan yang disebabkan oleh obat penekan sistem saraf pusat seperti turunan barbiturat. Dosisnya sekian dan dia telah digunakan sebagai stimulan pusat dan untuk gangguan hipotensi. Kemudian doxapram, strukturnya seperti ini. Jadi doxapram diketahui menstimulasi CNS yang menyerupai niketamid. Jadi efek stimulasinya lebih dari pikrotoksin atau pentylentetrazol. Doxapram menunjukkan aktivitas yang lebih besar sebagai stimulan pernapasan dibandingkan niketamid. Tetapi gejala stimulasi SSP umum masih sering terjadi. Batas keamanan obat ini sempit ya, sehingga dosis untuk menimbulkan perangsangan pusat nafas tidak banyak berbeda dengan dosis yang menimbulkan kejang. Selanjutnya pentylentetrazol, strukturnya sebagai berikut. Obat ini berikatan dengan reseptor GABA dan bertindak sebagai modulator negatif. Oke, jadi dia berikatan dengan reseptor GABA. Digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh obat penekan sistem saraf pusat dan untuk shock terapi pada pengobatan depresi psikotik. Selanjutnya pikrotoksin, strukturnya sebagai berikut. Jadi pikrotoksin ini senyawa yang terdapat pada biji tanaman Anamirta coculus ya. Jadi dari bahan alam sebenarnya pikrotoksin ini. Dari biji tanaman Anamirta coculus. Dia mempunyai efek perangsangan pernapasan yang kuat. Mekanisme kerjanya dengan cara memblok hambatan prasinaptik. Merupakan antagonis terhadap kerja neurotransmitter GABA. Digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh kelebihan dosis turunan barbiturat atau obat penekan sistem saraf pusat. Kemudian strychnine sulfat, strukturnya sebagai berikut. Jadi strychnine dapat perangsang SSP dengan memblok secara selektif hambatan postsinaptik. Pada umumnya strychnine digunakan sebagai campuran tonikum dan amarum. Dosisnya 2-8 mg. Selanjutnya bemegrate, strukturnya sebagai berikut ya. Jadi bemegrate yang strukturnya mirip barbiturat. Kalau kita perhatikan strukturnya mirip barbiturat ya, tapi dia tidak mempunyai nitrogen di kiri dan kanan di sini. Jadi dia adalah stimulan sistem saraf pusat serta dipakai untuk mengatasi keracunan turunan barbiturat. Bemegrate memiliki aksi antagonis pada reseptor GABA. Selanjutnya turunan metilsantin. Oke, ini mungkin sudah dikenal ya, sudah bersama-sama kita banyak kenal senyawa-senyawanya. Jadi ini struktur dasar dari turunan metilsantin, yaitu santin. Jadi santin struktur dasarnya. Dan yang kita akan bahas adalah turunan dari metilsantin. Jadi santin yang memiliki substituen metil di sini ya. Turunan